Selamat selamat siang. Perkenalkan nama saya Antonio Marcelino Silaban. Jadi pada video kali ini saya ingin memaparkan bagaimana cara kita menginstal OS Linux yang kita tuh pakainya kali ini distronya itu Arch Linux. Nah, Arch Linux ini agak beda sebelumnya. Saya mau kasih tahu Arch Linux ini agak beda dengan Linux lainnya. Biasanya Arch Linux ini nggak bisa langsung kita gunain. Kita tuh harus ngelakuin Arch install. Tapi saya mau mention kalau pada video kali ini saya nggak akan ngebuat Arch install tersebut. Saya nggak akan ngejelasin Arch install itu isinya apa. Pure kita cuma login aja, bukan login, install aja Arch Linux sih. Nah, ini pertama-tama tuh kita harus siapin dulu file yang namanya Arch Linux ISO-nya, file ISO-nya. Itu bisa dicari di website, tinggal search aja Arch install atau Arch Linux download. Nah, nanti kalian tinggal pilih aja mau dari negara mana tuh. Silahkan. Nah, eh, bedanya lagi kita kali ini nggak install di dalam sebagai software utama atau sebagai OS utama, tapi kita installnya itu sebagai di dalam VirtualBox Manager aja. Eh, kita lanjut. Nah, saya pakainya di sini tools Oracle. Kita langsung masuk aja. Pertama kita klik new, tulis nama virtual machine ya. Oke. Ini tempat penyimpanannya. Ini adalah file ISO-nya. Saya pilih aja. Terus sisanya bakal langsung otomatis kepilih. Kita setup penyimpanannya. Kita pakai penyimpanannya 2 GB. Oops. Oke. Kita pakai 2 core. Oke, finish. Terus tinggal kita start saja. Terus kita tinggal pilih yang paling atas ini. Itu dijelasin welcome to Arch Linux. Nah, kalau kita installnya itu bukan di VirtualBox sebagai OS utama, kita nih nggak tahu nih kalau eh, laptop kita, device kita nih udah terhubung sama jaringan atau belum. Kalau kita pakainya eh, kabel, biasanya tuh langsung langsung kecolok. Tapi kita tetap tetap harus ngecek pakai UHCTL atau MCLI. Itu bisa kecek menggunakan itu tuh kodenya. Nah, kalau kita mau, ini kan masih bentuk kekosongan begini. Itu pakainya app install. App install. Saya kayak bakal nge-review singkat-singkat aja. Nggak akan saya install karena prosesnya cukup lama. Dan tujuan kita tuh sebenarnya cuma untuk menginstal aja Arch Linux. Jadi kenapa Arch install tuh dibutuhin? Karena pada dasarnya tuh Arch Linux tuh sebenarnya harus kita setup dari nol. Nggak nol-nol banget, tapi pokoknya kita tuh harus setup supaya CD-nya atau penyimpanan kita ini bisa proper digunain khusus untuk Arch Linux. Karena kita nggak bisa menggunain CD yang biasa-biasa aja, harus di-boot sesuai untuk si Linux-nya. Nah, ini pertama kita disuruh pilih artificial language, pilih English, terus mirror story, this configuration kita bakal pilih best effort ini, terus pilih BTRF, extract 4 atau XFS atau F2FS kayak gitu. Terus kita bisa masuk ke swap, ini kernelnya Linux, authentication ini untuk usernya. Terus ini ada profile ini kita tinggal pilih si Linux yang mau kita jadiin apa. Ini kita pilih desktop, dan desktop pertama kita adalah GNOME. Biasanya makanya GNOME karena dia ini paling stabil sih. Terus aplikasi ini kita bisa setup Bluetooth, audio, Livewire biasanya, atau pulse audio bebas sih. Terus print service, power management,
Terus network configuration ini bisa kita pilih. Misalnya ini aja sih. Ini package. Jadi kalau kita mau langsung install Windows environment di sini juga bisa, atau nggak perlu juga nggak apa-apa, nanti bisa kita install di dalamnya itu bisa. Terus ini time zone ngikutin UTC, automatic time skip, terus kita bisa langsung save configuration. Saya nggak install kali ini. Save configuration aja, including this layout. Save. Terus ini bisa kita taruh tempat penyimpanan directory-nya. Untuk toilet directory. Atau enggak kita install aja deh. Kita install aja. Tapi karena missing information either password or at least, oh, kita harus bikin satu akun. Buat passwordnya. Kita buat akun aja. Begitu. Ini kita buat root passwordnya. Terus ini ada user account. Yes. Component udah. Tapi kayaknya nggak usah deh. Kita nggak usah. Pokoknya ini halnya tuh benar-benar sama kayak yang tadi saya udah jelasin. Terus ini kita tinggal benar-benar pure ya, tinggal langsung install, terus langsung muncul GNOME. Tampilannya tuh bakal mirip banget kayak Ubuntu karena sama-sama pakai GNOME untuk Windows environment-nya. Dan itu yang paling stabil. Jadi kalau saya klik install, prosesnya bakal lama, tapi hasilnya tuh bakal sama aja. Bakal apa yang ditunjukin tuh bakal sama aja isinya. Nah, mungkin saya rasa sekian pemaparan saya bagaimana cara menginstal Arch Linux menggunakan Arch install tentunya. Dan untuk software secara installnya nggak langsung saya taruh di sebagai OS utama, tapi saya taruh di VirtualBox. Sekian dari saya, terima kasih.